Halo Sobat Esi, selamat datang kembali di channel S Consulting. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting buat pengusaha, UMKM, sampai perusahaan besar, yaitu penagihan pajak. Jadi, langsung saja kita mulai. Kak Eka, banyak pengusaha tanya, penagihan pajak itu mulainya dari mana sih? Oke, baik. Jadi, untuk paham penagihan pajak, kita mulai dari dasar hukumnya dulu. Negara punya aturan khusus untuk menarik pajak yang belum dibayar, yaitu 1. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau UU PPSP, 2. Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 3. PMK 61 tahun 2023 sebagai aturan pelaksana terbaru. Penagihan dilakukan oleh jurusita pajak, bukan account representatif, bukan pemeriksa. Jurusita ini semacam debt collector resmi dari negara yang bekerja berdasarkan undang-undang. Lalu, kapan kita dianggap punya utang pajak? Utang pajak muncul kalau kita menerima surat ketetapan pajak atau SKP atau surat tagihan pajak. 2. Sudah jatuh tempo 1 bulan. Dan 3. Tapi belum dibayar pajaknya dan tidak mengajukan upaya hukum seperti keberatan atau banding. Utang pajak itu termasuk 1. Pokok pajak, 2. Sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan. Kalau sudah jatuh tempo dan tidak ada tindakan, kantor pajak boleh memulai penagihan aktif. Banyak pengusaha tanya, Ya, utang pajak saya datang dari mana? Kok tiba-tiba muncul angka? Bisa dijelaskan, Kak? sumber utama utang pajak adalah 1. Hasil pemeriksaan pajak yang menghasilkan SKP, 2. Penerbitan STP, misalnya 1. Telat lapor, 2. Telat bayar, 3. Kurang bayar, dan yang terakhir yang ini bisa diterbitkan AR tanpa pemeriksaan. Intinya, SKP atau STP adalah dokumen resmi yang membuat seseorang atau perusahaan punya utang pajak. Nah, ini menarik. Sering saya dengar bahwa yang ditagih bukan hanya orangnya, tapi bisa istrinya, direkturnya, bahkan sampai karyawannya. Benar begitu? Betul sekali, di perpajakan ada istilah penanggung pajak, yaitu pihak yang bisa ditagih oleh KPP. Untuk wajib pajak orang pribadi yang bisa ditagih adalah 1. Orang itu sendiri, 2. Istri, jika pelaporan pajaknya ikut suami dan tidak bisa harta, 3. Ahli warisnya. Jika wajib pajak meninggal, ahli waris dapat menjadi penanggung pajak. Untuk wajib pajak badan atau perusahaan yang bisa ditagih, 1. Perusahaannya, 2. Direktur atau yang namanya ada di akta baik sekarang maupun saat utang timbul, 3. Komisaris, dan keempat, wakil yang menjalankan kewenangan seperti manajer keuangan atau yang tanda tangan cek, bagian purchasing atau yang tanda tangan kontrak, dan terakhir siapapun yang diberi kewenangan resmi. Jadi, kalau perusahaan tidak bisa bayar utang pajak, penanggung pajaknya bisa diperluas ke orang-orang kunci di perusahaan. Ini penting banget ya buat para pengusaha, jangan asal kasih power atau tanda tangan tanpa pengawasan. Oke, sekarang masuk ke inti, tahapan penagihan. Seperti apa sih alurnya dari awal sampai proses tindakan paksa? Oke, kita breakdown. 1. Jatuh tempo SKP atau STP.
jatuh tempo pelunasan adalah 1 bulan setelah surat diterbitkan. Jika tidak bayar, maka akan masuk ke fase penagihan. 2. Surat teguran. Ini tahap pertama penagihan aktif. Surat teguran dikirim untuk mengingatkan bahwa ada utang pajak yang belum dibayar. Di tahap ini, pengusaha harus segera bertindak, jangan tunggu lebih jauh. 3. 21 hari kemudian, maka akan terbit surat paksa. Setelah 21 hari dari surat teguran, jurusita menerbitkan surat paksa. Surat ini levelnya bahaya, karena setelah surat paksa disampaikan, dalam 2 kali 24 jam, kantor pajak boleh melakukan tindakan paksa. 4. Tindakan penagihan aktif. Berikut langkah yang paling ditakuti pengusaha. Pemblokiran rekening bank. Semua rekening atas nama penanggung pajak bisa diblokir. Penyitaan aset. Aset yang dapat disita berupa kendaraan, rumah atau tanah, mesin produksi, persediaan, aset berwujud lainnya, dan termasuk piutang. Secara hukum bisa meskipun jarang dilakukan. Pencekalan. Penanggung pajak tidak bisa berpergian ke luar negeri. Penyanderaan. Penanggung pajak bisa ditempatkan di rumah tahanan khusus pajak. Dan pelelangan aset. Aset yang disita akan dilelang melalui KPKNL dan hasil lelang tersebut dipakai untuk melunasi utang pajak. Jadi, kalau kita biarkan dari awal sampai akhir, urutannya seperti ini. 1. Utang pajak muncul. 2. Jatuh tempo 1 bulan. 3. Surat teguran. 4. 21 hari, maka surat paksa. Kelima, 2 kali 24 jam berupa tindakan seperti blokir, sita, cekal, sandra, dan lelang. Ngeri juga ya kalau sampai tahap penyanderaan. Tapi perlu diketahui, penyanderaan itu tindakan terakhir dan harus melalui proses yang panjang. Tapi kalau pengusaha menghindar, itu bisa terjadi. Kak Eka, ini banyak pertanyaan dari pengusaha. Kalau saya punya piutang 10 miliar, kenapa pajak nggak langsung tagih piutang itu langsung? Kan perusahaan yang punya utang sama saya. Pertanyaan bagus. Utang pajak hanya bisa dilunasi dengan uang tunai, tidak bisa melunasi utang pajak menggunakan aset langsung. Piutang memang bisa disita, tetapi dalam prakteknya hampir tidak pernah dilelang. Tidak ada mekanisme hukum untuk membuat customer kita menjadi penanggung pajak. Jadi, kalau perusahaan punya piutang besar, tapi cash flow macet, pajak tetap akan menagih tunai, bukan piutang. Solusi praktis bagi pengusaha, tagih piutang secara perdata atau negosiasi bisnis. Setelah customer bayar, baru dipakai untuk melunasi utang pajak. Ada beberapa pesan penting buat teman-teman pengusaha. 1. Jangan anggap enteng SKP atau STP. 2. Kalau ada SKP atau STP, segera cek, pahami, dan hitung langkah hukumnya. 3. Jangan tunggu sampai surat paksa. 4. Begitu surat teguran datang, segera komunikasikan ke KPP. 5. Atur cash flow untuk pajak. Keenam, banyak kasus pengusaha bangkrut bukan karena pajak besar, tapi karena telat bayar.
7. Jaga struktur organisasi. Kedelapan, jangan sembarangan memberi kuasa tanda tangan karena wakil bisa menjadi penanggung pajak. Kesembilan, bagi perusahaan keluarga, waspada soal ahli waris. Kesepuluh, jika pemilik meninggal, ahli warisnya bisa ditagih. Terima kasih Kak Eka, penjelasannya sangat mudah dipahami. Semoga setelah menonton video ini Anda lebih paham mengenai proses penagihan pajak. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.